warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Sipa Falahiyah, mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi di Institut Pendidikan Indonesia Garut. Kali ini kita akan belajar mengenai ubiquitous computing and augmented reality. Nah, apakah kalian tahu apa itu ubiquitous computing? Ubiquitous secara harfiah berarti ada di mana-mana, dan computing berarti komputasi yang dikaitkan dengan komputer. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa ubiquitous computing adalah metode untuk meningkatkan penggunaan komputer dengan membuat banyak komputer tersedia di seluruh lingkungan fisik, tetapi membuat mereka secara efektif terlihat oleh pengguna. Saat ini, tanpa disadari, kita telah berada pada suatu era yang disebut sebagai era ubiquitous computing, yaitu era baru yang memperkenalkan dan mengingatkan kita bahwa saat ini, di mana-mana dan kapan saja, kita dapat melakukan proses komputasi. Terdapat 3 hal yang menjadi keunggulan utama dalam ubiquitous computing, yaitu antarmuka yang transparan, kesadaran terhadap konteks, dan menangkap pengalaman. Yang pertama adalah antarmuka yang transparan, merupakan fitur yang menggunakan konsep menyembunyikan perangkat komputasi atau perangkat komputasi tersebut tidak nampak dari pengguna. Namun, terdapat interaksi dari aplikasi komputer dengan pengguna tersebut. Selain itu, ubiquitous computing membutuhkan antarmuka yang fleksibel di luar mouse dan keyboard, seperti touch screen dan speech recognition. Contoh kasusnya pada perpustakaan yang menggunakan RFID, yaitu Radio Frequency Identification, di mana jika seorang mahasiswa mengambil buku tanpa melakukan proses peminjaman atau check-in dan keluar melewati gerbang RFID, maka gerbang akan mengeluarkan suara alarm anti pencuri. Untuk yang kedua adalah kesadaran terhadap konteks. Konteks yang dimaksud di sini adalah informasi tentang di lingkungan mana aplikasi saling berinteraksi, bukan cuma objek manusianya saja. Contoh nyata dari konteks adalah lokasi dan waktu. Kesadaran terhadap konteks membuat perangkat-perangkat memiliki kemampuan yang semakin tinggi, di mana semakin tingginya kemampuan suatu perangkat merepresentasikan konteks tersebut, maka semakin banyak input yang dapat diproses berimplikasi pada semakin banyak data dapat diolah menjadi informasi yang dapat diberikan oleh perangkat tersebut. Dan yang ketiga adalah menangkap pengalaman. Menangkap pengalaman merupakan fitur untuk menangkap pengalaman sehari-hari, agar dapat digunakan untuk kebutuhan masa depan. Untuk melakukan hal ini, dibutuhkan perangkat yang mendukung penangkapan informasi, integrasi informasi, dan akses informasi di masa yang akan datang. Hal-hal tersebut membutuhkan banyak arus informasi, sinkronisasi waktu, serta korelasi dan integrasi informasi. Contoh implementasi dari ubiquitous computing adalah pengganti meteran listrik lama dengan meteran cerdas. Dulu, meter listrik harus secara manual dibaca oleh petugas pengecekan listrik, tetapi sekarang bisa diganti dengan meteran cerdas yang akan melaporkan penggunaan secara real time melalui internet. Mereka juga akan memberitahu perusahaan listrik ketika ada pemadaman, atur ulang termostat menurut arahan pemilik rumah, mengirim pesan untuk menampilkan unit di rumah, dan mengatur pemanas air. Pernahkah Anda mendengar teknologi bernama augmented reality? Pernahkah Anda menggunakan teknologi ini? Sebenarnya, augmented reality sudah sering kita temui di kehidupan sehari-hari.
Jadi, mungkin Anda pun pernah menggunakan teknologi ini sebelumnya. Contoh implementasi augmented reality dapat ditemukan pada media sosial seperti Instagram. Apakah Anda mempunyai akun Instagram? Jika iya, kemungkinan besar Anda pernah menggunakan teknologi augmented reality ini. Pada fitur story di Instagram, Anda dapat melakukan selfie dengan berbagai macam bingkai atau disebut filter. Ketika Anda menggunakan fitur filter ini, wajah Anda tidak berubah sama sekali di dunia nyata, bukan? Hanya saja, wajah Anda berubah di layar handphone. Itulah teknologi augmented reality, sebuah teknologi yang berhubungan dengan dunia nyata. Nah, ketika kita sudah membahas satu contoh dari augmented reality, jadi apa yang dimaksud dengan augmented reality? Ya, augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara realitas dalam waktu nyata. Augmented reality ini dapat ditampilkan di berbagai perangkat seperti handphone, kacamata khusus, kamera layar, webcam, dan sebagainya. Perangkat-perangkat tersebut akan berfungsi sebagai output device. Mengapa output device? Karena akan menampilkan sebuah informasi berupa bentuk video, gambar, animasi, dan model 3D yang perlu digunakan. Nah, setelah kita membahas sedikit mengenai augmented reality, apakah kalian tahu terdapat game yang menggunakan teknologi augmented reality? Game apakah itu? Ya, Pokemon Go. Ada yang masih memainkannya? Game ini mempunyai daya tarik tersendiri karena memiliki konsep menggabungkan dunia nyata dengan karakter Pokemon favorit kamu. Rasanya seolah-olah kamu sedang berada di dunia Pokemon. Saking fokusnya mencari Pokemon sampai nabrak dinding. Betul kan teman-teman? Lalu, apa bedanya augmented reality dengan virtual reality? Ya, virtual reality adalah teknologi yang dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Dalam teknisnya, virtual reality digunakan untuk menggambarkan lingkungan 3 dimensi yang dihasilkan oleh komputer dan dapat berinteraksi dengan seseorang. Untuk contoh virtual reality ini banyak sekali, salah satunya seperti game FPS atau first person shooter yang akan membuat pengguna merasa berada di dalam game tersebut. Selain itu, virtual reality digunakan pada foto dan video 360 derajat yang membuat pengguna merasa berada di tempat itu. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan ya teman-teman. Assalamualaikum, bye, sampai jumpa.